Halo brother and sister dimanapun kalian berada. Welcome, selamat bergabung di online experience di City Light Jakarta episode kali ini. Pada suatu hari, pada suatu siang yang panas di dermaga ada sebuah pohon rindang. Di bawahnya ada nelayan. Dia sambil menikmati rokoknya, dia menikmati hari itu. Sampai suatu saat ada seorang bisnismen kaya raya dengan kapalnya yang sangat mewah melewati dermaga itu, kemudian berteriak kepada si nelayan. "Hei nelayan, apa yang kamu lakukan di siang hari begini?" Kata si nelayan, "Ya saya sedang menikmati hari aja karena ikanku yang aku dapat hari ini sudah cukup," kata dia. Si bisnismen semakin marah. Dia bilang, "Harusnya kamu pergi lagi ke laut buat cari ikan lebih banyak." Si nelayan masih dengan santai, dia bilang, "Kalau aku dapat ikan lebih banyak, so what? Terus apa?" Si bisnismen dia dengan naluri bisnisnya, dia bilang, "Kalau kamu dapat ikan lebih banyak, kamu bisa kumpulin uangnya sehingga kamu bisa beli boat yang lebih besar, beli kapal yang lebih besar," katanya. Si nelayan ini masih dengan santai, "Kalau aku punya kapal yang lebih besar, oke. Terus aku bisa ngapain?" kata si nelayan. Si bisnismen bilang, "Kalau kamu punya kapal yang lebih besar, tentunya kamu bisa pergi ke laut yang lebih dalam, dapat ikan lebih banyak, kamu bisa lebih dapat banyak uang," katanya. "Oke, kalau aku bisa dapat lebih banyak ikan, dapat lebih banyak uang dengan kapal yang lebih besar, terus apa yang bisa saya lakukan dengan semua itu? Tentunya kamu bisa beli lebih banyak kapal lagi. Kamu bisa memperkerjakan banyak orang sehingga kamu lebih banyak lagi dapat uang," kata dia, kata si bisnismen ini. Si nelayan masih dengan santai, dia bilang, "Oke, kalau aku punya banyak kapal, aku punya banyak karyawan, aku bisa dapat banyak uang. Terus apa yang bisa saya lakukan dengan itu semua?" Si bisnismen ini bilang, "Kalau kamu bisa dapat banyak uang, kamu akan menjadi bisnismen yang kaya raya seperti saya," kata dia. Kemudian si nelayan ini masih nantangin nelayan ini. Dia bilang, "Kalau aku jadi bisnismen yang kaya raya, terus so what?" kata dia, kata si nelayan. Si bisnismen dia bilang, "Kalau kamu udah jadi bisnismen yang kaya raya, kamu akan menikmati hidup." Nah, kemudian si nelayan ini bilang, "Menikmati hidup? Ya, seperti yang saya lakukan saat ini, menikmati hidup di bawah pohon rindang," katanya. Jadi ada satu quotes yang menarik yang saya baca. Quotes ini dia bilang gini, "You don't need to wait for tomorrow to be happy and enjoy your life. You don't even need to be more rich, more powerful to enjoy life. Life is at this moment, enjoy it fully." Nah, ngomong-ngomong soal enjoying life, hari ini Michelle akan sharing mengenai enjoying God. Seperti apa enjoying God? Tentunya akan sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Michelle adalah seorang businesswoman, CEO dari sebuah perusahaan tekstil Indonesia. Beliau juga kids dan teens pastor untuk The City Light, juga Gracia Community Jakarta. Sebelumnya, Edmi dan Ari akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, so enjoy and be blessed. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, dalam hidupku. Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu, kami masih dapat hidup, bernapas di pagi hari ini, dan kami mengucap syukur bahwa kami mempunyai Engkau, Allah kami yang hidup. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan, mencerna, dan dapat menghidupi firman-Mu, dan biarlah kami bisa menikmati Engkau setiap harinya. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara. Kira-kira 18 tahun yang lalu, ketika itu saya baru pulang dari gereja, saya melihat ada buku-buku Kristen yang dijual. Ada satu buku yang menarik perhatian saya, itu adalah buku Katekismus Singkat Westminster. Bukan karena saya suci atau apa ya saudara-saudara, tapi ketika itu saya nggak ngerti gitu, apa itu buku Katekismus. Jadi waktu itu saya balik-balik bukunya, saya buka bukunya, dan di halaman pertama yang menarik perhatian saya saudara-saudara, di situ pertanyaan pertamanya adalah apakah tujuan utama manusia? Dan jawabannya di situ ditulis adalah tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Nah, sebagai seorang yang dari kecil ada seorang Kristen, dibesarkan di keluarga Kristen, sering mendengarkan khotbah, dan perintah untuk memuliakan Allah itu bukan sesuatu yang asing. Bahkan mungkin itu sesuatu yang biasa saya ucapkan ketika ditanya apa sih tujuan hidupmu gitu. Saya juga sering mendengar dari sesama orang Kristen ya, sesama saudara-saudara yang Kristen, tanya apa sih tujuan hidupmu, biasanya juga sering untuk memuliakan Tuhan. Paling-paling yang beda misalnya, saya di sini untuk mengerjakan segala talenta yang Tuhan berikan dan untuk pada akhirnya memuliakan Allah. Jadi rupanya jawaban di Katekismus Westminster itu bukanlah sesuatu yang aneh atau berbeda. Tapi yang menarik saudara-saudara, yang saya jarang dengarkan adalah perintah untuk menikmati Allah. Dan kata-kata menikmati Allah ini kadang tuh terngiang-ngiang di pikiran saya, di benak saya, tapi saya sering tidak dapat mengkaitkan dalam hidup saya. Saya juga jarang saudara-saudara mendengarkan saudara seiman sama Kristen yang mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menikmati Allah. Jarang sekali saudara-saudara. Biasanya yang ada itu misalnya mintalah maka Tuhan yang akan diberikan. Atau mungkin menikmati dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dan ciptakan. Tetapi untuk menikmati Allah, jarang sekali saya mendengarkan orang mengatakan seperti itu. Dan ini adalah suatu perintah saudara-saudara. Itulah yang saya rasa menarik gitu ya. Dan walaupun tidak seluruhnya salah kita untuk menikmati pemberian dari Tuhan, tapi apa benar bahwa kita hanya menikmati Tuhan berdasarkan pemberiannya? Apakah sama ya saudara-saudara menikmati Tuhan dan menikmati pemberian Tuhan? Saya rasa keduanya adalah hal yang berbeda. Bayangkan apabila ini ya, saya memberikan anak saya handphone atau burger favoritnya. Apakah dia berelasi kepada saya hanya berdasarkan handphone itu atau hanya berdasarkan burger favoritnya? Apabila handphone dan burger itu kemudian diambil atau tidak ada, apakah itu berarti relasi saya dengan anak-anak saya terus tidak ada? Saya rasa tidak. Dan apakah saudara menikmati Allah itu bergantung terhadap situasi dan kebutuhan kita saat itu? Apakah kita bisa menikmati Allah di saat pandemi ini seperti misalnya, di mana sudah ada 55,6 juta orang yang terkena COVID dan 1,3 juta orang sudah meninggal karenanya. Di Indonesia sendiri sudah ada 479.000 orang yang terkena COVID dan sudah ada kira-kira 15.000 orang lebih yang meninggal karena COVID di Indonesia. Dan saya rasa saudara-saudara sekalian, juga saya pasti mempunyai teman, saudara yang sudah terkena COVID. Bahkan mungkin sudah ada bagian dari kita yang kehilangan salah seorang dari keluarga kita. Dan dari segi perekonomian pun juga tidak kalah buruk saudara-saudara, sesuai dengan data Kementerian Ketenagakerjaan bahwa di Indonesia per 27 Mei 2020 sudah 1,79 juta pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Jadi apakah dalam kesulitan perekonomian dan kesehatan seperti ini, kita bisa menikmati Allah? Atau kita tidak bisa menikmati Allah karena kita tidak bisa melihat pemberian-pemberian yang di depan mata kita? Apakah kita hanya mampu menikmati Allah ketika kita harus melihat mujizat-mujizatnya yang nyata? Lalu seperti apakah menikmati Tuhan itu saudara-saudara? Atau bisakah kita sebenarnya menikmati Tuhan? Atau apa yang saya baca 18 tahun itu di buku Katekismus itu hanyalah sebuah teori belaka?
Hari ini saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana Daud yang dikenal sebagai orang yang diperkenan Allah, menjalin dan menikmati hubungannya dengan Allah. Kita akan melihat dari kitab Mazmur 16 ayat 1-11, dan walaupun di perikop ini tidak ditulis dengan literal latar belakang penulisan dari puisi ini, namun beberapa teolog memperkirakan bahwa latar belakang penulisan Mazmur 16 ini adalah ketika Daud harus hidup berpindah-pindah dari negara asing ke negara asing lainnya karena sedang dikejar-kejar Saul, di mana inilah yang membuat Daud berada di dalam keadaan yang terdesak sampai-sampai ia merasa diambang kematian. Sehingga ia berseru, dia memanggil, dia membutuhkan perlindungan Allah. Mazmur 16 ini diawali dengan kata miktam, yang di dalam kitab Mazmur hanya 6 kali disebut. Ada beberapa komentator yang mengatakan bahwa miktam ini berarti adalah emas, seperti emas, atau sesuatu yang sangat berharga. Ada juga yang mengartikan miktam ini sebagai rahasia atau the secret. Sehingga bahkan ketika kita belum membaca puisi ini pun, awalan katanya sudah menunjukkan bahwa perikop ini penting dan mengandung sesuatu yang berharga bagi Daud. Nah, apa saudara-saudara yang membuat puisi ini berharga? Mari kita mulai baca di ayat 1-4. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan. Mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 1-4 ini saudara-saudara menunjukkan bagaimana Daud mempunyai hubungan yang spesial, hubungan yang personal dengan Tuhan. Apabila latar belakang puisi ini seperti apa yang dikatakan komentator, seperti yang tertulis di 1 Samuel pasal 26, tentunya saat itu Daud berada di suatu situasi yang sangat genting. Dia ada di tanah asing, jauh dari keluarganya dan kaumnya. Ia sebagai minoritas tentunya, di mana kebanyakan orang-orang ini menyembah Allah-Allah yang lain, di mana orang juga mempunyai standar kesucian yang lain. Dalam ketakutannya, kesepiannya, kegalauannya, ia mencari Allah. Baginya Allah adalah pribadi, tempat di mana ia bisa berlindung, berlabuh, a sanctuary, tempat perlindungannya. Hanya Allah satu-satunya yang baik dalam hidup Daud dan ia mengetahui itu. Tidak hanya itu saudara, Daud yang ketika itu kita perkirakan masih muda ya saudara, di 2 Samuel 5 ayat 4 dikatakan bahwa Daud itu berumur 30 tahun ketika menjadi raja di Israel. Jadi diperkirakan ia ketika harus hidup berpindah-pindah itu dalam keadaan buron, dia ketika itu mungkin masih berumur 20 tahunan. Bayangkan anak berumur 20 tahunan, ia harus keluar dari tanah orang tuanya, ia kehilangan kehidupan di keluarga ayahnya, baik itu haknya sebagai anak, segala fasilitas yang kemungkinan ia bisa dapatkan sebagai anak Isai. Nah, ketika ia harus hidup dalam pelarian itu, ia hanyalah seorang buron yang harus berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Sampai-sampai pun ia harus mencari makan dan mengambil makanan dari roti kudus yang sebenarnya hanya dipersembahkan untuk Allah. Itu ada di 1 Samuel pasal 21. Namun di dalam keadaan yang seperti itu saudara-saudara, apa yang dikatakan kepada Allah? Apakah dia komplain saudara? Apakah dia mengeluh? Kita lihat saudara-saudara di ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Di ayat 5 kita bisa melihat bagaimana Daud tidak mengeluhkan hartanya yang hilang, fasilitasnya yang hilang. Ia melihat pribadi Allah dan kehadiran Allah itulah warisan yang paling sempurna. Kehadiran Allah itu adalah pialanya.
Di ayat 6 dituliskan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Nah, ini ditafsirkan saudara-saudara, tali pengukur sebagai suatu pembatas tanah yang biasanya untuk menunjukkan bagian tanah sebagai bagian waris dari tanah. Nah, di kitab bahasa Inggris versi New Living Translation ditafsirkan sebagai the land you have given me is a pleasant land. Bahwa bagian atau jatah warisan yang dia akhirnya dapat itu ternyata sangat indah. Tapi di sini ia tidak mengatakan tentang warisan dalam materi, tetapi memiliki Allah lah itu adalah warisan yang terindah bagi dirinya dan itu menyenangkan hatinya. Daud tidak sekedar melihat materi yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dalam keadaan dia terasing, kehilangan segalanya, ia tetap menikmati Allah. Ia melihat hanya Tuhan yang terbaik di dalam hidupnya dan bahwa Allah adalah harta yang terindah yang menyenangkan hatinya. Apa yang membuat Daud ini bisa go beyond ya saudara-saudara? Melihat melampaui ketidakadilan, melihat melampaui kekayaan dan segala hak yang dia harus lepaskan. Apa yang membuatnya dapat menikmati Allah walaupun ia dalam keadaan sulit? Hal-hal apa yang bisa ia lihat yang mampu mengalahkan segala kenyamanan dan kenikmatan dan harta kekayaannya? Saya percaya Allah lah yang memampukan dia, memampukan Daud untuk dapat melihat Allah sebagai pribadi, personal, di mana ia dapat berelasi. Hanya melalui anugerah Tuhan, kita semua dapat memahami Allah itu sendiri. Dan bagaimana ya saudara, Daud bisa memahami, bisa menikmati Allah? Saya rasa kesatu kita harus memohon kepada Allah agar memampukan kita untuk bisa melihat Allah sebagai pribadi yang dimana kita bisa berelasi, mempunyai hubungan yang personal. Dan kita mungkin bisa menikmati melalui atribut-atributnya yang Allah singkapkan kepada kita. Menurut Louis Berkhof, ada 3 tipe communicable attributes Allah, yaitu atribut Allah yang disingkapkan dan dikomunikasikan kepada manusia agar manusia dapat memahaminya. Di mana ketiga atribut Allah ini juga diungkapkan Daud di ayat-ayat berikutnya di Mazmur 16 ini. Yang pertama adalah God's intellectual attributes, atribut intelektual Allah, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang tiada habisnya dan melampaui semua pemikiran manusia. Kita bisa melihat dari ayat ke-7 di mana Daud mengatakan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Allah berelasi dengan Daud dengan segala pengetahuan dan kebijaksanaannya. Ini berarti bahwa Allah hadir bagi Daud. Saya percaya ini yang memampukan Daud bertahan, saudara-saudara. Walaupun ia sedang diburu, dikepung, diasingkan, tapi Allah beracara dan itu memampukan Daud untuk dapat mengambil keputusan dengan cerdik dan bijaksana. Dan pada akhirnya ia mampu melewati segala rintangan yang di depannya. Melalui bijaksana Allah, ia mampu menghadapi Saul dengan benar, yaitu dengan menghadapi tetapi tidak membunuh Saul. Ia juga tidak membunuh Nabal, ia juga berani dan berhasil mengambil hati Raja Akis di Gat, sehingga ia dan keluarganya bisa tinggal di Gat ini. Allah melalui Roh Kudusnya, baik dari zaman Daud sampai sekarang, senantiasa hadir bagi orang-orang yang dikasihinya, secara aktif memberikan pengetahuan dan kebijaksanaannya bagi kita semua. Dan dalam segala kondisi kita saudara-saudara, tidak peduli itu dalam kesenangan maupun kesulitan, Roh Kudus pun terus menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, melewati segala kesulitan, dan itu memampukan kita untuk menikmati kehadiran Allah yang tidak terbatas pada kondisi kita. Nah, tidak hanya itu, penyertaan Tuhan yang menolong kita untuk dapat mengerti dan bijak. Atribut kedua yang Allah komunikasikan pada manusia, yaitu adalah atribut moralnya. Apa maksudnya dari God's moral attribute, saudara-saudara? Yaitu segala sifat-sifat moral Allah. Allah adalah kasih, baik, benar, dan penuh belas kasihan. Di ayat 8-10, Daud mengatakan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan,
Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kehadiran Tuhan dengan segala atribut moralnya, kebaikan, kekuatan, dan kasih Tuhan menolong Daud untuk tidak goyah. Untuk terus bersukacita di dalam kondisinya yang sulit, saudara-saudara. Kebaikan Allah menolong Daud untuk tenang, merasakan damai sejahtera. Kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan juga memberikan pengharapan kepada Daud bahwa Allah tidak akan menyerahkannya kepada kebinasaan. Itu juga kenapa ketika ia jatuh di dalam dosa, karena ia melanggar perintah Tuhan untuk tidak menghitung pasukannya, ia diminta oleh Gad ketika itu untuk memilih hukuman dari Tuhan. Daud mengatakan bahwa ia menyerahkan hukumannya kepada tangan Tuhan, karena ia berkata bahwa lebih baik ia jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Di 2 Samuel 24 ayat 14, Daud mengatakan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh di dalam tangan manusia. Di Mazmur 23 ayat 4 pun, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Mengenal Allahnya yang penuh dengan kemurahan hati, saudara, Daud bisa melalui segala kesenangan dan kesulitan di depan matanya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah akan selalu besertanya. Baik ketika ia mengalami kesulitan maupun ketika ia sedang dihukum Allah, karena dosanya sekalipun, hukuman dan kesulitan itu pun menghiburnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, itu semua menunjukkan kebesaran Allah, kebijaksanaannya, moralitasnya, dan tentunya kedaulatannya. Nah, atribut yang ketiga yaitu kedaulatan Allah ini adalah di mana Allah memiliki kedaulatan penuh untuk menetapkan keinginannya dan ia juga mempunyai kekuasaan penuh. Di ayat 11 Daud mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Allah yang memberitahukan Daud jalannya dan ketika ia melaluinya, Daud dapat merasakan sukacita karena ada tangan Tuhan yang menopang. Ia tahu Allahnya yang berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa mengenal atribut Allah, baik mengenal intelektualnya, moralitasnya, dan kedaulatan Tuhan menolong kita untuk terus bisa menikmati Allah dalam segala keadaan. Remember always that you can enjoy God no matter what. Bahwa kita bisa mengenal Allah dan menikmatinya adalah sebuah anugerah dan privilege. Allah adalah harta kita yang paling indah, bahkan melampaui segala keadaan, pemberiannya, dan segala ciptaannya. Dan yang pasti kita bisa menikmati Allah dalam segala keadaan. Seorang penulis buku dan teolog bernama Russell Moore menceritakan kisahnya dalam proses pengadopsian 2 anak laki-laki yang berumur 1 tahun di panti asuhan di Rusia, di mana ia dan istrinya harus mengunjungi anak-anak calon adopsinya ini terlebih dahulu. Ketika mereka sampai sana, mereka datang, mereka bermain bersama, menyanyi bersama, dan mereka melihat bahwa ternyata anak-anak di panti asuhan ini diajarkan untuk tidak menangis, gitu. Bahkan untuk tidak mengeluh gitu. Jadi setiap kali mereka pulang, saudara-saudara, di malam hari, anak-anak ini diam, hening. Sampai suatu hari, di mana itu adalah hari terakhir, di mana mereka di Rusia, mereka harus kembali ke Amerika, dan kemudian menyelesaikan proses adopsi. Russell Moore dan istrinya pamit kepada 2 anak ini. Russell Moore mengatakan, jangan khawatir, mereka akan kembali dan kalian tidak akan menjadi anak-anak yatim piatu lagi. Ketika mereka
pulang sambil berjalan menjauhi anak-anak ini, saudara-saudara, tahu-tahu salah satu dari anak tersebut menangis, berteriak dan menangis terseduh-seduh. Ia yang mungkin masih 1 tahun tidak mampu berkata-kata apa-apa. Ia hanya menangis menunjukkan keputusasaannya, kesedihannya yang sangat. Russell Moore mengatakan bahwa momen itu adalah momen yang sangat menyayat hatinya, sekaligus momen di mana ia sangat menikmatinya. Kenapa ya saudara-saudara? Karena di satu sisi, tangisan anak ini begitu mengiris hati dan perasaannya. Tapi di satu sisi, ia bisa mendengarkan tangisan seorang anak kepada bapaknya. Saudara-saudara, saya tidak tahu dalam kondisi apa saudara sekarang berada. Mungkin Anda yang merasa hilang, putus asa seperti anak panti asuhan tersebut. Ada yang merasa sedih. Mungkin ada yang berusaha tegar, berusaha menjalani hidup yang sulit ini dengan segala kekuatan yang kita sendiri sering merasa tidak yakin ada. Mungkin ada yang merasa sendiri, terasing, merasakan segala kesulitan hidup ini sama seperti Daud, terbuang, ditinggalkan. Nah, bagi saudara-saudara yang Kristen, saudara mungkin kehilangan segalanya. Tapi ingatlah saudara, bahwa Allah bersama saudara-saudara sekalian. Allah adalah Allah yang setia dan selalu bersama dengan Anda. Ia ada dan bisa berelasi dengan saudara sekalian. Setiap hari, carilah Dia, nikmatilah Dia. Nikmatilah pengetahuan dan bijaksananya. Nikmatilah kasih dan belas kasihannya. Nikmatilah segala ketetapannya, walaupun sering Anda juga tidak mengerti segala rencana dan rancangannya. Bahkan ketika sepertinya saudara tidak menemukan alasan untuk bisa berterima kasih kepada Tuhan, carilah Dia. Ia hadir dalam segala keadaan dan Ia ingin berelasi dengan Anda. Ya, bagi saudara yang bukan Kristen, ketahuilah bahwa ada Allah yang menunggu saudara, yang sebenarnya tidak sabar untuk berelasi dengan saudara sekalian, untuk connect. Ia selalu mengetuk hati saudara. Jadi bukalah pintu hati saudara, nikmatilah dirinya. For He is good and His love endures forever. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya berdoa agar mulai saat ini saudara bisa mengalami dan menikmati Allah. Allah yang begitu sayangnya kepada saudara sampai Ia merelakan Yesus, satu-satunya putranya, untuk mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Saya berdoa agar cinta Allah memenuhi kita semua, memberikan kita damai sejahtera dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Mempunyai Allah yang personal, pribadi, di mana kami bisa berelasi. Mampukan kami Tuhan untuk menikmati Engkau seperti Daud. Mampukan kami untuk dapat menikmati Engkau di dalam segala keadaan. Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun, biarlah kami mencari perlindungan di dalam Engkau. Biarlah kami menemukan damai sejahtera walaupun di dalam kesesakan dan kesulitan. Di mana kami bisa juga menemukan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, belas kasihan-Mu. Meskipun kami merasa kami sedang terbuang dan tersingkirkan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau mampu memenuhi kami dengan cinta kasih-Mu. Engkau mampu memenuhi kami dengan bijaksana-Mu. Dan Engkau mampu menetapkan segala ketetapan-Mu yang penuh dengan keadilan dan belas kasihan. Tuhan, kami mau serahkan siapapun yang melihat firman ini hari ini, mendengarkan, dan dalam segala pergumulan saudara-saudara sekalian di sini, Tuhan kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, segala hikmat bijaksana-Mu, dan biarlah mereka menikmati Engkau setiap harinya. Dan marilah kita menutup ini dengan doa, berkat yang dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih saudara-saudara, selamat siang. Tuhan memberkati. Thank you Michelle yang udah ngajarin kita enjoying God no matter what. Jadi hari ini kita sama-sama belajar untuk menikmati Tuhan apapun bagaimanapun kondisi kita saat-saat ini. Thank you sekali lagi Michelle, juga thank you so much buat brother and sister semua yang udah join dari awal hingga saat ini. Juga thank you buat semua supportnya, buat semua persembahan yang udah masuk untuk komunitas ini. Thank you so much. Juga gak lupa buat rekan-rekanku yang kerja keras yang malam sehingga online experience ini boleh berjalan dengan baik. Thank you so much. Akhir kata, kita masih ada di tengah-tengah pandemi nih guys, so jangan lupa pakai masker kemana-mana, tetap jaga jarak, jaga kesehatan dengan olahraga setiap hari. God bless you. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu
dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.